Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Belajar kita? Jangan Belajar apa? Oke, coba sebelum belajar coba dicek dulu sekelilingnya sudah bersih, sudah rapi. Tempat duduknya coba dicek dulu. Bu. Sudah? Sudah. Aman? Aman, Bu. Oke, sebelum belajar kita mintakan ketua kelasnya persiapkan dulu kelasnya sambil kita berdoa. Ketua kelasnya tolong bantu. Siap, Greg. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum belajar ibu mulai, ibu absen dulu kelasnya untuk mengecek kehadirannya. Adinda Wulandari ada sakit. Sakit apa dia, Nak? Demam. Doakan semoga cepat sehat, maka kita bisa berkumpul sama-sama belajar hari ini ya. Terus Adrianto ada? Agus ada? Oke, sebelum dimulai belajar, coba semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu nasionalnya dulu sambil kita lanjutkan SDG untuk membuat kita lebih semangat. Bisa? Bisa, Bu. Oke, silahkan berdiri semuanya membentuk setengah lingkaran. Ya, lagu apa kita? Bergembira. Biar makin semangat kita lagu sorak-sorak bergembira. Langsung kita nyambung nanti kita ke yel-yel kita SDG kita. Bisa? Bisa, Bu. Angkat tangannya. Nah, 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan SDG-nya seperti yang dahulu-dahulu kita tepuk-tepuk semangat saja. Sekarang kita tepuk-tepuknya beda ya. Tepuk-tepuk nyamuk kita. Tapi ini untuk melatih konsentrasi, tetap berkonsentrasi semuanya. Untuk melatih konsentrasinya, nanti kalau ibu sebutkan tepuk nyamuk, kalian letakkan tangan kirinya ke depan. Coba. Terus tangan kanannya diangkat ke atas. Kalau ibu sebutkan, yang mau ketiak harus tinggi-tinggi kalian. Ya, habis olahraga kan agak-agak berkeringat. Dan kalau ibu sebutkan tepuk nyamuk, nah, tepuk nyamuk, tepuk lagi. Tapi kalau tepuk nyamuk kanan, tepuk yang kanan sebelah kanan temannya, tep. Tapi yang kamu harus menghindari tangan kirinya, angkat itu sebagai nyamuk. Tolong dihindari. Set gitu. Jadi melatih konsentrasi, ini menepuk, yang satu lagi dihindari. Terima kasih, kita lanjutkan belajarnya kita hari ini. Ya, perhatikan semuanya dulu. Sudah? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menjumpai bahan-bahan ini. Coba perhatikan semuanya ke depan. Ketiga bahan ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling pinggir sana, buah. Atau ibu sebutnya lemon atau jeruk nipis. Pernah merasakannya? Pernah. Apa rasanya kira-kira? Asam. Terus kalau seandainya jeruk nipis pernah dipakai dalam bukti apa? Di tangannya? Itu ya, Nak ya? Rasa apa dia, Nak? Apa? Keringet-keringet gitu. Rasa keset ya, Nak ya? Nah, makin bersih. Ya kan? Gitu ya, makin bersih. Terus sama juga cuka juga kalau kita pakai. Nah, kalau yang sabur, pernah pakai? Pernah. Pernah merasakannya? Pernah. Rasa apa kira-kira? Agak pahit. Agak pahit. Kalau dia di tangan? Licin. Beda dengan cuka tadi? Beda. Kalau dirasa dia rasanya satu asam, Bu. Yang satu Pahit. Terus kalau kena tangan, Bu, yang satu lagi agak pesat dia. Yang satu lagi Licin. Nah, dari kedua bahan tersebut ada dua jenis ya nanti. Ini yang harus kita pelajari hari ini. Yakni yang satu namanya asam, yang satu namanya basa. Sambil memperhatikan video yang itu bagi, nanti ibu share, ibu tunjukkan sama anak-anak ibu. Anak-anak itu perhatikan
apa sih yang pengen kalian tahu gitu. Ya, dari video ini terus dia nanti kalian telusuri yang namanya yang ibu sebutkan asam tadi itu apa sih dia sebenarnya gitu. Kenapa kita harus belajar asam? Ya, kenapa kita harus belajar bahasa? Tujuan kita belajar itu nanti supaya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak itu bisa membedakan yang asam itu yang ini, yang bahasa itu ini, sebahan apa saja yang masuk asam, yang mana-mana aja yang termasuk di asam. Ya, bisa? Bisa. Oke, simak video yang ibu bagikan. Nah, menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH yang melepas ion OH- dalam air dengan reaksi NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Teori Bronsted Lowry ingat ya, Bronsted Lowry itu bukan satu orang, siapa dari situ? Bronsted dan yang kedua Lowry, maka dikenal konsepnya Bronsted Lowry. Bukan satu orang ini ya, dua orang. Lihat apa bedanya di situ. Ini dia masuk atur kita yang ketiga, carinya nanti asam basa doloberin. Kata dia asam itu seperti apa? Coba diperhatikan. Dari video yang ibu bagikan tadi, kalian bandingkan dengan modul yang ibu kirim sama buku cetak yang ada di anak-anak ibu sekalian. Ada berapa penerbit itu di sama anak ibu, silahkan cari tahu nanti. Arrhenius itu yang mana lagi selain dari contoh yang ibu kasih tadi di video. Terus ada yang Bronsted Lowry. Terus yang ketiga siapa tadi? Silahkan anak-anak ibu cari tahu asam basa menurut dari 3 teori tersebut. Terus carilah contohnya. Usahakan contohnya yang ada dalam farmasi. Nah, contohnya tadi kayak ibu ceritakan tadi obat emah. Obat emah itu tadi sifatnya apa tadi nak? Basa. Coba kalian cari tahu bahasanya obat emah itu apa sih gitu. Tergolong dalam teori siapa dia nanti? Ya kan? Nah, selain itu nanti ada juga lagi di farmasi itu apa-apa saja yang termasuk asam, yang mana-mana saja yang termasuk basa. Teori apa yang dipakai sama mereka? Bisa? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan. Contohnya tadi kayak tadi. Tapi cari dari nama farmasinya. Dari informasi yang seperti kan dia pakai. Asam salisilat. Teori siapa dipakainya? Arrhenius kah? Bronsted Lowry kah? Atau apa? Makanya bilang contohnya usahakan yang dalam bidang farmasi. Silahkan selesaikan. Lanjut kita akan mempresentasikan atau membandingkan hasil kerjaan anak ibu dengan kelompok lain. Depan semuanya disimak dulu temannya semua.
Apa dia contohnya di situ yang asam dikasihnya? Apa contohnya itu dari kelompok 2 di situ? Asam klorida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu asam dan basa menurut teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang dalam pelarut air akan menghasilkan ion H+ atau hidrogen, atau bisa disebut juga ion H3O+ atau hidronium. Sedangkan basa menurut teori Arrhenius adalah suatu senyawa dalam pelarut air yang akan menghasilkan ion OH- atau hidroksida. Ya, kelemahan dari Arrhenius apa dia? Tidak bisa menjelaskan pengaruh perbedaan jenis pelarut pada zat asam. Oke. Basa. Itu. Oke, yang kelompok 4 apa dia? Kelemahannya? Apa? Baca aja pun nggak bisa. Tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion HT atau Ada sebenarnya itu. ion. Oke, kelompok 1 apa? Itu dia. Jadi yang benarnya apa dia kelemahannya? Hanya terbatas pada pelarut air. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam adalah suatu zat yang bertindak sebagai donor proton, pemberi H+ pada basa adalah suatu zat yang bertindak sebagai akseptor proton, penerima H+ dari asam. Kelemahan Bronsted-Lowry adalah tidak dapat menjelaskan sifat asam basa dengan pelarut aprotik. Apa tadi dia kelemahannya? Tidak dapat menjelaskan. Oke, tidak dapat menjelaskan sifat ini. Kalau dari kelompok 1, apa dia kelemahannya? Tidak mampu menjelaskan reaksi-reaksi asam basa yang tidak melalui proses transfer proton. Nah, tidak ada transfer proton. Dari dua teori ini, apa sih dia yang membedakannya? Kenapa kita harus belajar dari ketiga teorinya? Oke, yang pertama tadi perhatikan semua yang untuk teori si Arrhenius. Nah, perhatikan teori Arrhenius ini dia menyebutkan kalau asam itu dia bergantung dia dengan pelarutnya air. Kalau selain dari air dia nggak bisa kita jelaskan. Itu menurut Arrhenius. Nah, Arrhenius itu menyebutkan kalau asam itu kalau dia dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Nah, kalau dia basa dia yang apa? Yang nanti kalau dilarutkan di dalam air dia menghasilkan ion OH-. Ingat konsepnya, hanya di dalam pelarut air. Selain dari air dia tidak bisa menjelaskannya. Kalau si Bronsted-Lowry itu dia nyebutkan dari apa dia? Asam itu ataupun basa itu dia berdasarkan donor ataupun akseptor. Untuk si Lewis kita sambung minggu depan, kita bandingkan dia nanti apa-apa saja nanti yang menjadi asam ataupun basa menurut si Lewis. Mungkin itu saja untuk materi Ibu hari ini. Minggu depan kita sambung lagi dengan teori si Lewis dan kita sambung juga apa sih perbedaan asam sama basa. Kita akan melakukan praktikum bahan-bahan di muka bumi ini yang mana-mana saja yang masuk asam ataupun basa. Selanjutnya setelah nanti kita belajar ini boleh nanti sehabis jam belajar ini boleh nanti setelah pulang sekolah Ibu akan kirim di WA grupnya untuk refleksi pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, bagaimanakah kesannya, bagaimana tanggapannya. Silahkan nanti diisi, Ibu tunggu responnya menjelang pertemuan selanjutnya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari. Untuk ketua kelasnya, siapkan kelasnya, kita istirahat. Siap, Brek? Saya sudah belajar, marilah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.